Yang udah nonton Gadis Kretek, sadar gak sih kalau misalnya Jengyah dan Mas Raya itu sama-sama toksik? Gue mau disclaimer dulu. Karena di sini gue akan ngebahas cuma serialnya ya, jadi bukan bukunya. Kalau misalnya ada yang protes, kok di bukunya gini, kok di ini nih, gue nggak akan terima. Yang akan gue bahas di sini terutama adalah kisah cinta antara Jengyah, Mas Raya, dan Mas Seno. Sebelumnya selamat datang di segmen Bicara Cinta, gue Ida Mamah. Biasanya gue nulis cerpen soal relationship atau cinta-cintaan. Dan gue juga bikin cerpen audio, juga review buku atau review film atau series di kanal ini. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel gue ya. Oke, gue akan cerita soal premisnya Gadis Kretek dulu ya. Jadi ada seorang perempuan bernama Dasyah atau Jengyah yang punya obsesi atau kecintaan terhadap kretek dan dia ingin meracik saus kretek di perusahaan milik bapaknya, yaitu perusahaan Kretek Idrus. Nah, suatu hari ada lelaki bernama Mas Raya tiba-tiba diambil dan dipekerjakan di rumah dia. Sampai akhirnya banyak interaksi, ngobrol, lala-lili. Mereka berdua jatuh cinta. Kenapa akhirnya mereka jatuh cinta? Pertama, Jengyah itu merasa kalau wah, Mas Raya ini adalah idamanku. Dia bisa mengerti apa yang aku inginkan. Terus dia juga mendukung apa yang dia idamkan. Kembali ke pernyataan gue di awal video, kenapa Mas Raya dan Jengyah ini sama-sama toksik? Karena mereka tuh cocok, mereka punya pattern obsesi yang sama. Pertama, Mas Raya itu tuh sibuk memperkaya dirinya sendiri dan selalu berpikiran soal uang, uang, dan uang. Apalagi ketika dia selalu menyebut dirinya, aku ini harus memantaskan diri dulu Mbak Yu, Mbak Yu asu. Mas Raya ini kelihatannya suportif banget ya sama Jengyah, apalagi pas awal-awal nih. Tapi setelah kita lihat lebih dekat lagi, terutama ketika Jengyah dan bapaknya udah diculik dan diasingkan entah kemana, wah kelihatan tuh aslinya Raya kayak gimana. Di serial itu tuh kita bisa ngerasain bahwa Raya itu tuh gak sungguh-sungguh mencari Jengyah. Coba bayangin ya, di lokasi daerah semungil itu di kota M yang cuman ada satu lokasi gitu ya. Masa dia nggak bisa sih cari tahu Jengyah itu di mana? Ya let's say kalau misalnya punya waktu spare 2 tahun, ya usaha kek apa kek ngapain kek. Kan dia juga udah mulai merintis karir lagi kan sama Pak Jagat. Dan anehnya Mas Ray itu cuma nanya ke Jagat dan cuma minta atau request. Mohon maaf nih ya, tolong kalau ada Dasyah kasih tahu gue. Ya kali Pak Jagat mau ngasih tahu ke Raya ya. Mas Raya itu bukannya nunggu Jengyah bebas gitu kan. Dia malah nikahin Purwanti, anaknya Pak Jagat. Ya simply karena dia cuma emang pengen stabil aja sih secara materi. Yang kedua, pas Mas Raya mau nikah sama Purwanti nih, Jengyah itu kan sempet mampir dan menyelundup gitu ya, masuk ke sebuah ruangan. Terus di situ ada kretek tuh. Dia merasa, loh kok ini seperti resep yang gue bikin dulu. Ketika dia nengok, adalah si Mas Raya. Kemudian Mas Raya menjelaskan dengan panjang lebar bahwa semua ini yang dia lakukan ini demi Jengyah. Akhirnya Jengyah nanya, ya kalau emang ini demi gue, ya lu mau gak nih ikut gue sekarang gitu kan. Tapi kan di situ Mas Raya cuma diem aja, enggak jawab iya, enggak jawab enggak. Kayak enggak punya pilihan gitu, padahal dia udah dikasih kesempatan lagi sama Jengyah kan. Nah kalau itu soal Mas Raya nih, kalau soal Jengyah, kenapa dia juga ikutan toksik? Karena yang ada di kepala dia cuma tembakau, 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 dan tembakau. Mas Raya itu ya tambahan lah sesekali. Tapi emang obsesi dia kan tembakau ya. Kalau obsesi Raya itu kan duit, duit, dan duit. Nah obsesi dia tembakau nih, makanya sama-sama obses dan dia cocok. Kalau menurut analisis abal-abal gue, kenapa Jengyah itu nurut sama Mas Raya? Karena satu, Mas Raya tuh punya panggilan khusus ke Jengyah yaitu Mbak Yu. Terus hanya Mas Raya yang mengerti dia soal obsesinya terhadap tembakau. Udah gitu nih, pas ada momen Jengyah ketemu Mas Raya nggak sengaja di stasiun, entah itu Jengyah lagi ngapain ya, nggak dijelasin di serialnya. Kan dia udah tahu ya kalau Raya itu udah nikah sama Purwanti, udah punya anak pula gitu. Di momen itu Raya ngajakin, ayo kita kabur. Kita bangun kehidupan bersama. Udah gitu sempet ciuman pula ya. Abis marah-marah dan kesel. Dan Jengyahnya tetap mau gitu. Maksud gue ya kali ya waktu awal dia ngajak
Kan Raya udah nolak gitu kan, udah gak mau. Terus sekarang Raya ngajak, Jengyahnya yang mau. Makanya itu mereka cocok. Padahal Rukaya juga udah lebih logis gitu ya dibanding Jengyah. Karena udah bilang, Mbak Yu udah gak usah ditemuin lagi Mas Rayanya. Dan yang terakhir nih ya, yang underrated banget itu adalah Mas Seno. Dan Mas Seno dimanapun kamu berada, kamu berhak mendapatkan cinta dari banyak orang, dari banyak penonton nih. Karena menurut gue dia yang punya banyak pengorbanan in real life di kehidupan Jengyah. Pertama nih, dia kan punya background militer ya kan. Dia punya tugas untuk menghabisi dan menumpas rakyat yang ada di lokasi tersebut dengan nama-nama yang ada di list. Tapi ternyata Jengyah malah diselamatin gitu, bukannya malah dibunuh. Ya apalagi kalau bukan budak cinta kan namanya. Udah gitu diam-diam dia ngasih support. Dia ngasih perlengkapan, meracik saus di sebuah ruangan rahasia gitu di rumahnya. Hanya demi Jengyah, hanya demi hobi dan aktualisasi dirinya Jengyah gitu. Yang mana ya udah yang penting kamu happy gitu kan. Dia ingin mensupport semuanya dari awal hingga akhir gitu. Dia merasa wah Jengyah ini emang kecintaan gue banget deh gitu kata Mas Seno. Di samping itu, Seno juga gak cuman mensupport Jengyah doang. Tapi adiknya, ibunya, semuanya dibiayai sama dia gitu loh. Maksudnya dia beneran bucin tapi actionnya tuh ada. Dia beneran merealisasikan apa yang Jengyah dan keluarganya butuhkan demi kelanggengan hubungannya sama Jengyah. Sebetulnya gue masih pengen Faviku soal gadis kretek sih ya. Cuman kan waktu jualah yang memisahkan kita. Nggak deh. Alias kalau kepanjangan gak ada yang nonton bun. Jadi segitu dulu aja dari gue review soal ketoksikan hubungan Jengyah dan Mas Raya. Dan lovely Mas Seno yang sekarang ada di mana. Tolong komen di bawah ya kalau nonton. Dan kalau misalnya lo belum nonton, buruan nonton deh Gadis Kretek di Netflix. Kalau gak punya akunnya, pinjem akun temen lo. Buruan sekarang juga. Syukur-syukur ini bisa dijadiin refleksi kita kalau misalnya mau nyari pacar, nyari pasangan hidup gitu ya. Lo harus milih satu, setia, bertanggung jawab, sama jangan lupa action gitu. Contoh nih Mas Seno, jangan contoh Mas Raya karena dia toxic. Oke, terima kasih yang udah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan follow Instagram gue di IDHAUMAMAH. Komen di bawah ini kalau misalnya lo punya rekomendasi film, series cinta-cintaan yang menurut lo menarik, atau legendaris, atau patut dibahas di kanal gue ya. Terima kasih, dah.